Kan apa itu istinja? Dikatakan di sini faslun yajibul istinja min kulli rabbin kharijin minas sabilain ghairil mani bil ma illa ayyadhural mahal. Dikatakan di dalam kitab Sulamut Taufik qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain faslun yajibul istinja. Istinja itu hukumnya wajib. Jadi kalau jenengan ditanya cebok itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Oleh enggak misalkan saya setelah pipis males ceboknya kuahe ning omah. Nggih, jenengan pas jalan-jalan di pasar misalkan kebelet pipis di tengah di pinggir jalan ditaruh di botol misalkan atau di dalam mobil lah istilahnya. Nggih. Banyak orang seperti kan pas lagi di dalam mobil macet dan lain sebagainya kebelet pipis enggak nemu toilet dan lain sebagainya. Pipis akhirnya di mobil, ditaruh di kantong plastik atau ditaruh di botol. Gimana ini? Setelah mengeluarkan pipisnya ini wajib dibersihkan apa enggak? Apa boleh langsung pakai celana dalam nanti ceboknya di rumah? Enggak boleh. Harus dibersihkan waktu itu juga. Entah itu dengan air atau dengan tisu. Entah itu dengan air ataupun juga tisu, yang penting dibalut dulu sampai bersih. Yang penting nopo harus melakukan yang namanya istinja, harus melakukan yang namanya cebok. Ndak oleh kuahe, ndak boleh. Jadi seperti itu. Yajibul istinja. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Dari apa? Min kulli rabbin kharijin minas sabilain. Dari apapun aja yang keluar dari kemaluan seseorang, dan yang keluar itu berupa sesuatu yang basah. Kalau yang kering berarti tidak wajib. Ngentut misalkan, dari sana sudah nyambung perut, gimana ini? Wajib istinja apa enggak? Tidak wajib. Jadi kalau para ulama mengkategorikan hukum-hukumnya istinja ini ada 5. Ada kalanya yang pertama adalah wajib. Idza kana al-kharij najisan mulawwatan rotban. Yang pertama kapan kita istinja wajib? Kalau misalkan yang keluar itu basah dan najis. Kalau misalkan basah tapi tidak najis, gimana hukumnya? Misalkan seperti apa? Ada orang misalkan kereminan, jangan tahu kereminan. Jadi yang keluar itu cacing. Cacing ini najis apa enggak? Cacing itu najis apa enggak hukumnya? Enggak. Segala sesuatu binatang yang masih hidup kecuali anjing dan juga babi, hukumnya suci. Hukumnya adalah suci. Jadi misalkan jenengan sholat digeremeti semut misalkan, atau nyamuk misalkan, atau cecak misalkan jalan-jalan lagi sholat tapi hidup, tapi hidup ini hewannya ini hidup, gimana ini hukum sholat saya? Gimana hukumnya? Sah. Semua hewan yang masih hidup selama mereka masih hidup maka hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Keluar ini, cacingnya keluar, cacing tok tapi tidak ada teman-temannya. Cacing tok ini yang keluar, tidak ada teman-temannya. Gimana ini? Setelah keluar wajib istinja apa enggak? Tidak wajib. Kenapa? Karena yang keluar sesuatu yang suci. Yang keluar adalah sesuatu yang bukan najis. Jadi yang wajib adalah ketika yang keluar itu basah dan juga najis. Yang kedua adalah mandub. Mandub itu sunnah. Sunnah hukumnya istinja. Idza kana al-kharij najisan ghairu mulawwathan ka ba'ratin yabisah aw duda. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk beristinja ketika yang keluar itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang suci tapi tidak basah. Tadi kalau kencing sama BAB kan basah dan juga najis maka wajib. Sunnah hukumnya kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang suci ataupun juga sesuatu yang kering, sesuatu yang kering. Kayak apa? Kayak tadi itu tadi, kereminan itu tadi. Jadi cacing itu tadi keluar dia dari kemaluan. Gimana ini hukumnya? Bukan sesuatu yang najis. Gimana hukum istinjanya? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah untuk tetap dibersihkan. Lalu yang ketiga adalah mubah. Mubah kapan itu? Al istinja minal araq. Kalau jenengan istinja dan yang keluar ini cuman keringat, yang keluar ini cuman keringat. Jenengan ngerasa kok ndak enak ya rasane, tak bersihkan tak ke kamar mandi, setelah itu tak lapi. Ndak ada yang keluar, ndak ada najis yang keluar. Tapi yang keluar cuman, apalagi kalau perempuan, perempuan biasa keluar yang namanya keputihan,
keputihan gitu, keluar yang namanya keputihan. Ada keputihan yang hukumnya itu tidak najis. Kalau jadi ngeten, perempuan itu punya jalan keluarnya najis niku ada 3 tempat gitu. Ada yang bagian belakang, bagian keluarnya BAB, ada yang bagian tengah, bagian keluarnya haid, nifas, jenengan melahirkan dan lain sebagainya, itu keluarnya dari tengah, ada yang dari depan. Gitu. Ada yang dari depan, itu tempat keluarnya kencing. Nah, yang bagian tengah ini kan buka terus gitu. Tidak ada ngeten aneh, nggak ada segel juga. Kalau yang belakang ada segelnya, keluar mengkeret dia, gitu. Yang bagian depan juga gitu. Jadi keluarnya jalan keluar, habis itu selesai lah ya. Jadi tidak perlu malu ya kalau bahas tentang agama. Pokoknya metode kabeh, sebenarnya saya jelek tren bisa. Yang bagian tengah ini, kan nggak ada penutupnya nih, mengor. Buka terus. Ini gimana ini? Kalau yang keluar dari jalan tengah ini ada berapa macam? Ada macam-macam yang keluar dari situ. Kadang-kadang darah, kadang-kadang yang keluar adalah darah, entah itu darah haid, entah itu darah nifas. Kadang-kadang yang keluar bayi, gitu. Keluar bayi, keluar janin kalau keguguran dan lain sebagainya. Dan juga banyak hal-hal yang keluar secara sadar ataupun tidak sadar itu sering kali keluar. Nah, ada yang namanya mani, ada yang namanya madi, ada yang namanya wadi. Nah, kalau hal-hal yang jadi gini, ada tiga tempat dari kemaluannya perempuan. Ada yang bagian dalam, ada yang bagian tengah, ada yang bagian luar. Kalau sesuatu yang keluar itu dari bagian dalam, ini mesti wajib hukumnya untuk istinja. Apa yang dari dalam gini? Haid, nifas, bayi yang keluar dan lain sebagainya itu dari dalam semuanya. Maka wajib untuk istinja. Lah, kalau yang dari tengah, dari jalan tengah, ini ada yang mengatakan wajib untuk istinja, ada yang enggak. Nah, kalau yang bagian luar, gimana kita tahunya kalau yang keluar itu dari bagian tengah? Kalau ada baunya dan ada jiremnya. Bau, jangan ngelihat kok jadi 2 syaratnya. Kalau kita pengen tahu kalau yang keluar itu dari jalan tengah, ini ada baunya dan ada jirim. Jirim niku ada sesuatunya di situ. Ada sesuatunya di situ, entah itu lengket atau entah itu sesuatu yang merongol dan lain sebagainya. Jangan lihat, ada keputihannya, ada baunya, maka di sini berarti keluarnya dari jalan tengah. Gimana kalau dari jalan tengah? Wajib istinja apa enggak? Wajib. Wajib untuk istinja. Yang enggak wajib itu kalau keluarnya dari bagian luar. Para ulama mengatakan innal farja, sesungguhnya kemaluannya perempuan itu kala aina, seperti 2 mata kita. 2 mata kita ini kan basah terus, gitu. Makanya kita bisa kedep-kedep. Jangan kalau megang gini, itu ada basah-basahnya di situ. Ada basah-basahnya di situ sebagai pelumas biar mata ini kalau kedep-kedep itu enak. Lek garing jenengan ngeten. Nggak bisa kedep. Begitu juga dengan kemaluan. Kemaluannya perempuan juga seperti itu, basah terus. Jangan kalau megang gini mesti ada basah-basahnya. Lah ini selama nggak bau dan selama nggak ada jirimnya, nggak ada sesuatunya di situ, maka itu nggak mewajibkan untuk istinja. Gimana berarti hukumnya? Suci. Atau jangan habis cebok di dia celana dalamnya bersih, nggak ada keputihannya yang kelihatan, nggak bau juga, atau istilahnya aromanya cuman aroma itu aja, bukan aroma yang lain, aroma apa yang lain. Pokoknya nggak lah, jangan kan paham. Nah ini gimana ini celana? Saya mau sholat, celana dalamnya bisa dipakai lagi apa enggak? Bisa. Kalau bersih dan ada apa-apanya bisa. Tapi kalau sudah ada sesuatunya di situ, maka harus diganti. Atau sholat nggak usah pakai celana dalam, nggak usah dibawa celana dalamnya biar nggak merusak keabsahan dari sholat kita. Nah, itu yang ketiga, yaitu mubah istinja minal arab. Tapi jenengan merasa tidak nyaman nih, keringetnya kok akeh banget, jenengan bersihkan kemaluannya, silahkan. Hukumnya adalah mubah. Yang keempat, ada kalanya istinja itu hukumnya makruh. Istinja makruh. Kapan itu? Al istinja minal rih, istinja dari angin. Ngentut cebok, ngentut neh cebok, ngentut neh cebok, tidak sempat katoan.
Al istinja minarrih au bil ma'iz zamzam gitu. Atau istinja pakai air zam-zam gitu. Istinja pakai air zam-zam. Ini ada yang mengatakan hukumnya haram, bahkan ya, Habib Umar mengatakan kalau istinja pakai air zam-zam ini hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Enggak ada yang mengatakan hukumnya makruh. Meskipun zam-zam itu ada banyak di sekitar kita. Jenengan lagi haji atau jenengan lagi umroh gitu. Di toiletnya kamar mandinya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ini yang jenengan pakai cebok, yang jenengan pakai mandi itu bukan air zam-zam. Orang sana ngerti hukumnya, orang sana ngerti hukumnya, makruh hukumnya ataupun juga bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Karena ini adalah air pilihan. Jadi ini sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menjadi salah satu air yang paling mulia di sisi Allah. Afdalul miyah, termasuk air-air yang paling dimuliakan. Pertama air yang keluar dari tangannya Nabi, setelah itu air zam-zam, setelah itu air dari telaga Kautsar dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda dari syiar agama, maka hukumnya adalah makruh. Bahkan sebagian mengatakan hukumnya haram. Jadi lek jenengan masih sugih sing langit pisan tuku zam-zam tuku zam-zam buat cebok, jangan nggih. Aku wae nggih. Atau air-air mineral biasa, misalkan nggak nemu air. Jadi makruh hukumnya. Dan yang terakhir adalah muharram atau haram hukumnya. Tapi ada yang pertama haram masihah, haram tapi sah istinjanya. Berarti gimana? Kalau dapat dosa tapi sah, istilahnya kalau misalkan sudah dibersihkan, nanti apa wajib bersihkan lagi? Tidak wajib. Haram tapi sah. Kapan itu al istinja bimaksud? Istinja dengan sesuatu yang gosok. Gosok itu apa sih? Gosok itu beda sama mencuri. Jadi kalau mencuri itu kita ngambil punyanya orang untuk kita miliki. Kalau gosok kita ngambil punyanya orang tapi nanti dibalikin lagi. Tapi nanti kita kembalikan lagi. Akan tetapi ketika kita ngambil ini tidak dapat izin dari orangnya. Tidak dapat izin dari orangnya. Ini namanya gosok. Dua-duanya hukumnya haram. Dua-duanya hukumnya haram. Jangan mau ke kamar mandi, sandalku apik banget tak milih, anak sandal jepit ini tak bawa ke kamar mandi. Tidak izin sama yang punya, tidak nyari tahu siapa yang punya. Ini punya sandalnya siapa? Tak pinjam dulu ya. Saya pas pakai sepatu ini ke sini, misalkan seperti itu. Tidak pakai nyari tahu, langsung ngambil aja, langsung dibawa ke kamar mandi. Gimana ini hukumnya? Gosok. Gosok itu apa hukumnya? Haram. Haram hukumnya dapat dosa, tapi dosa itu bisa gugur ketika kita minta halal dari orang yang bersangkutan. Minta halal dari orang yang bersangkutan, dan yang bersangkutan ini menghalalkan. Lek ndak menghalalkan piye? Jenengan harus kadung dipakai balik. Pas orangnya nyari sandal kundi ya, ini tak pakai, kan gitu. Ini saya pinjam ya sandalnya. Habis itu orangnya bilang ndak halal aku. Dibalik-balik ngomongin tos dan sebagainya. Misalkan ngomong seperti itu gimana? Ya sudah, tetap haram hukumnya, tetap berlanjut dosanya. Tapi kalau misalkan kita minta izin, setelah itu orangnya meridhoi, maka ini menjadi halal kembali. Jadi itu namanya gosok. Jadi ini al istinja bil maksud. Kita istinja dengan sesuatu yang gosok, hukumnya juga haram. Tapi sah. Tapi sah istinjanya secara fikih. Dan yang terakhir adalah haram. Haram hukumnya istinja yaitu al istinja bi muhtaramin kasamroh. Kita istinja dengan sesuatu yang dihormati. Dengan sesuatu yang dihormati. Pakai apa? Pakai roti misalnya. Istinja pakai roti, atau istinja pakai buku pelajaran, istinja pakai kertas-kertas yang di situ ada ilmu-ilmunya. Gimana hukumnya? Haram. Bahkan para ulama, Rasulullah bahkan juga mengharamkan istinja bimus marah. Istinja dengan buah-buahan. Istinja dengan buah-buahan. Istinja pakai buah-buahan haram, mengeluarkan hajat di bawah pohon-pohon yang di situ keluar buahnya juga hukumnya haram. Jadi jangan pipis di bawah pohon mangga, tidak boleh Bu. Pipis di bawah pohon durian, pas tengah pipis jebloan.
ini hukumnya adalah haram. Jadi keluar hajat di bawah pohon yang di situ ada buahnya haram, istinja pakai buahnya itu juga haram. Pas di bawah mangga tipis, ada buah mangganya di situ, bisa dipakai, jadi tidak boleh. Jadi Rasulullah SAW itu ketika mengajarkan sesuatu kepada para sahabat itu banyak yang diajarkan sama Nabi di majelis seperti ini. Di masjid Nabi Rasulullah seringkali mengajarkan ini, jangan begini, mengajarkan tentang rumah tangga, mengajarkan semuanya di masjidnya Nabi. Tapi banyak juga kejadian-kejadian yang dipelajari oleh para sahabat itu lewat kejadian langsung bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Pernah Nabi Muhammad itu ketika safar ya, ketika beliau safar sama para sahabat, rombongan sahabat banyak, beliau safar di tengah jalan, Rasulullah pengen buang hajat. Rasulullah di tengah jalan itu pengen buang hajat. Maka Rasulullah masuk ke satu hutan, di situ tempat yang ada banyak pohon-pohonnya. Tapi kalau jangan lihat pohon di hutan itu kan enggak jejer-jejernya kan enggak, gitu, enggak 1, 2, 3, 4, 5 kayak jenengan duduk gini kan enggak. Satu di sini, satu di sana, satu di sana, gitu, pencar-pencar seperti itu. Maka Rasulullah memilih untuk buang hajat di bawah pohon yang di situ enggak ada buahnya. Satu nih, Bu. Itu yang dipelajari para sahabat. Rasulullah milih, mana ini pohon-pohon yang enggak keluar buahnya mana? Rasulullah pergi ke situ. Ini pembelajaran. Jadi di sini intinya Rasulullah mengajarkan tentang masalah istinja. Jangan istinja di bawah pohon yang ada buahnya, yang sedang berbuah dan lain sebagainya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.